materi dan pihak panitia di acara belajar bareng investasi Advance Series yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal FEB Undip pada pagi hari ini 7 Agustus 2021. Saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Gading, bisa dipanggil Gading, selaku MC yang tentunya akan memandu dan membimbing jalannya acara kita, yaitu belajar bareng investasi. Nah, kepada teman-teman peserta yang telah hadir, dipersilahkan untuk segera mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia pada kolom meeting chat, dan mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih supaya acara kita lebih seru lagi dan lebih ramai lagi nih teman-teman. Oke, ini linknya sudah dikirimkan, bisa diisi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk on cam ya teman-teman, supaya acara kita lebih asyik lagi dan lebih ramai lagi nih. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai acara belajar bareng investasi kali ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita dapat berjalan lancar dan ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua nantinya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Sekali lagi, semua peserta yang baru masuk berjoin bisa mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia pada kolom meeting chat ya. Bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita memulai acaranya. Oke, sudah dikirimkan oleh panitia. Bisa diisi terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, sepertinya sudah saatnya nih untuk rangkaian acara belajar bareng investasi kali ini kita mulai. Nah, jadi pada acara BBI kali ini, kita lagi-lagi kedatangan pemateri luar biasa. Kalau dari yang sebelumnya kita kedatangan Bu Helen dari Philip Sekuritas, kali ini kita kedatangan tamu nih dari ISP Semarang, ada Kak Rama. Jadi pada kesempatan ini beliau tentunya membawakan materi yang tak kalah luar biasanya juga dan pastinya akan bermanfaat buat kita semua, yaitu mengenai pengenalan analisis teknikal. Nah, sebelum kita mengundang beliau nih untuk membawakan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu melalui CV. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu nih operator CV-nya. Baik, nah berikut ini adalah CV dari Kak Rama selaku pembicara kita hari ini. Beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dengan program studi manajemen angkatan 2018 dan beliau kini merupakan bagian dari investor saham pemula Semarang atau ISP Semarang pada divisi capital market. Sebelumnya beliau sebagai Manager of Internal Education di KSPM FEB Undip dan intern di International Office FEB Undip. Beliau juga chairman di komunitas remaja Solok Melek Sejarah. Selain itu juga beliau menjadi speaker di beberapa acara yang telah ditampilkan di layar ini, ada Ngopiuk, Himatekpa, XKSPM FEB Undip 2021, lalu pada Itaewon Series, ISP Semarang XKSPM Unsaf, dan masih banyak lagi. Nah, keren banget ya. Nah, begitu sekilas daripada pengalaman Kak Rama. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Rama sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya kepada kita di pagi hari ini. Dan mungkin tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut pembicara luar biasa kita, Kak Rama. Selamat pagi, Kak Rama. Sudah join kah nih? Oke. Ya, halo. Halo. Salabila. Ya, selamat Pagi. pagi, Kak. Pagi. Apa kabar, Kak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik baik. Ini mungkin, langsung aja nih karena teman-teman pasti udah sangat excited, Kak. Jadi waktu dan layar saya persilahkan ini, Kak, buat Kak Rama. Oke, saya screen dulu ya. Siap siap, Kak. Silahkan, Kak.
Udah tampil belum materinya? Oke, sudah. Udah ya? Sudah. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya bakal menjelaskan apa itu analisis teknikal dan khususnya analisis teknikal itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya leading indikator dan lagging indikator. Nah, jadi jangan gimana ya, jangan terbalik kamu menggunakan analisis ini. Ada semisal menggunakan indikator RSI, tapi juga menggunakan indikator stokastik. Itu kan maksudnya dalam kategori yang sama. Jadi nanti bakal menumpuk-numpuk sehingga hasil analisisnya kurang valid. Salah satu contoh dulu ya. Oke ya, kita perkenalan dulu lah. Ini apa sih fungsi indikator? Ya mungkin ini perkenalan dulu ya, hal yang basic khususnya mungkin untuk para anggota KSPM pasti sudah pada tahu dong ya. Jadi khususnya untuk peserta, untuk indikator itu fungsinya sebagai mendeteksi pergerakan harga dan merupakan ancang-ancang kita dalam membuat trading plan. Nah, basisnya itu dari mana? Basis indikator itu dari riwayat data saham. Riwayat data saham selama berapa lama yang kalian inginkan. Bisa kalian trace atau cari dari 5 tahun ke belakang, dari sebulan ke belakang, misal yang ingin trading jangka pendek, terus ya, jadi menyesuaikan untuk masalah jangka waktunya. Ya ini, jadi apa sih leading indikator itu? Leading indikator itu yang pertama merupakan indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga. Jadi indikatornya cenderung bergerak duluan dibanding pergerakan harganya. Sedangkan untuk lagging indikator itu digunakan untuk memastikan tren atau pergerakan harga, sehingga indikatornya itu bergerak cenderung lebih lambat dibandingkan pergerakan harga. Nah, karena indikatornya itu mempunyai gerakan yang lebih cepat dari pergerakan harga, maka rawan akan terjadinya trap atau false signal. Itu merupakan resiko dari penggunaan leading indikator. Nah, yang kedua, sedangkan untuk lagging indikator mempunyai respon yang lambat terhadap perubahan harga. Semakin lambat signal, maka semakin valid. Karena lagging indikator ini mengambil data berdasarkan harga saham yang real ya, sehingga terjadinya false signal atau trap itu peluangnya semakin kecil tentunya. Ya, jadi kalau menggunakan indikator itu kita tidak bisa sih kalau mau, oh saya mau entry di harga yang paling rendah, harga paling rendah nggak bisa. Mau exit di harga kira-kira udah pucuk tinggi nggak bisa. Kita hanya bisa mencari areanya. Ya, kita hanya bisa mencari area melalui penggunaan indikator-indikator ini. Ya, ini ya contoh-contoh dari leading indikator dan lagging indikator. Ya, untuk leading indikator ada RSI atau Relative Strength Index, Stochastic, Williams R, OBV, dan banyak lagi. Terus lagging indikator, Moving Average, MACD, Bollinger Band. Ya, kita hari ini bakal mempelajari 5 aja. 5 itu udah cukup puyeng ya nanti. Jadi kira-kira kita nanti bakal belajar RSI, Stochastic, Moving Average, MACD, dan Bollinger Band. Kita bakal kupas satu persatu. Ya, leading indicator. Ini cocok pada saat digunakan dalam tren sideways, sedangkan lagging indikator cocok digunakan pada pasar saat sedang dalam tren panjang.
Tren panjang itu apa? Tren panjang itu ya ketika uptrend atau downtrend, itu yang dinamakan tren panjang. Sideways ketika tidak ada tren, cenderung datar ya, nggak jelas trennya. Nah, leading indikator itu umumnya kita hanya mengukur apakah harga saham ini overbought atau oversold, ya. Sedangkan untuk lagging indikator itu digunakan untuk mengukur tren. Jadi trend following indikator ya, kita itu indikatornya cenderung trend follower. Sedangkan untuk leading indikator itu untuk mengukur apakah saham ini sudah terlalu banyak dibeli atau oversold. Oke, jadi kita yang pertama dulu. Ini indikator yang paling mudah, paling gampang, namanya adalah moving average. Jadi gampangannya gini aja, moving average itu intinya merupakan kumpulan misalnya kumpulan harga saham yang di rata-rata. Jadi saya kasih contoh MA5, moving average 5. Itu apa? Moving average 5 hari. Jadi harga rata-rata saham selama 5 hari. Itu dijadikan dalam moving average. Nah, itu kan dari keterangannya berasal dari riwayat pasar, riwayat harga saham. Ya, fungsinya bisa jadi support resisten, bisa untuk mengetahui kapan pembalikan tren terjadi, bisa untuk mengidentifikasi tren nilai saham. Nah, itu untuk kerangka waktunya bisa disesuaikan ya. MA5 1 minggu. Kenapa nggak 7? Kan bursa hanya 5 hari kerja. Jadi kalau MA5 itu artinya 1 minggu. MA20 1 bulan. Ya, jadi kalau semisal mau menggunakan jangka pendek bisa dikombinasikan antara MA5 dan MA20 atau MA10 dan 20 itu untuk yang jangka lebih pendek. Untuk jangka lebih panjang kalian bisa menyesuaikan menggunakan MA60 atau 120. Sebenarnya itu kita menggunakan ini untuk mengidentifikasi tren yang paling jelas ya. Oke, ini ada yang namanya single moving average. Single moving average itu gimana itu? Itu single moving average itu kalian bisa lihat itu di garis biru. Nah, di garis biru itu single ya, single otomatis garisnya hanya satu. Nah, garis biru itu bisa fungsinya sebagai support dari sebuah saham. Ketika kalian beli saham di atas dari garis MA tersebut, maka saham itu sedang uptrend. Sahamnya itu uptrend ya. Kalian bisa lihat itu candlestick-nya, bar-nya itu. Sorry ya, ini ya candlestick-nya ini di atas garis biru. Nah, itu artinya uptrend. Tapi ketika kalian lihat itu yang di akhir ya, itu udah candle merah itu kan turun melewati garis biru. Nah, itu kalian harus planning untuk exit, mulai sell karena harga sahamnya itu mulai terjadi pembalikan arah. Nah, jadi kita mempunyai ancer-ancer ya atau patokan melalui single moving average ini. Mulanya dengan satu garis, kita bisa tahu supportnya di mana, kita bisa tahu terjadi pembalikan arah atau tidak. Nah, single moving average. Oke, sekarang double moving average. Nah, ini nggak usah bingung. Double moving average hanya ditambah satu garis saja. Ya, ini kalau di keterangan ada MA5 dan MA10. Jadi antara harga saham selama 1 minggu dan 2 minggu digabung. Itu mau dicari arahnya trennya kemana. Jangka pendek ini kelihatan. Nah, sekarang kita bahas double moving average. Kita kalau mau tahu beli di mana sih? Tandanya apa sih? Tandanya ada orang-orang nyebut istilahnya golden cross ya. Golden cross itu artinya nggak dua garis itu bersilangan naik ke atas. Ya, itu merupakan tanda-tanda
atau signal to beli atau buy. Nah, ini ya contohnya ketika ketika candlestick-nya dan moving average-nya ini menunjukkan persilang ke atas, itu namanya golden cross. Bisa dilihat itu untuk selama beberapa hari ke depan, tren naik ke atas, oke, candle-nya naik hijau. Nah, akhirnya ini tanda-tanda nyentuh pucuk. Pucuk merah-merah-merah terkonfirmasi oleh dead cross. Dead cross itu ketika MA yang kecil ya, jadi MA 5-nya memotong MA yang lebih besar. MA ya, yang lebih besar itu kan yang biru ya. Nah, ketika ada ini kalau terjadi persilang ke bawah, dead cross itu merupakan signal untuk exit, melakukan exit plan. Jadi harga saham pasti turun. Oke, saya kira simple ya, untuk moving average ini cukup simple, paling mudah. Ya, ini contoh ya dari Bank BRI. Ini kalian sambil bisa nebak-nebak sendiri lah. Ini terjadinya apa? Ini kan terjadinya golden cross, ini juga sama. Lalu ditujukan dengan dead cross. Ya, contoh dari mapping. Nanti lebih baik mungkin kita langsung aja pakai aplikasi lah ya, daripada gambar ini. Oke, sekarang namanya ada indikator Bollinger Band. Ya, Bollinger Band ini indikator teknikal untuk mengukur volatilitas atau seberapa liar sih pergerakan sahamnya ini. Nah, selain itu indikator ini juga digunakan untuk menentukan keadaan jenuh beli dan jenuh jual. Oke, Bollinger Band. Nah, ini memiliki 3 garis utama. Kita lihat ada yang atas diri itu upper band ya, upper band, middle band yang tengah, yang lower band itu bawah. Jadi ketika candlestick-nya menyentuh upper band, itu merupakan sudah tanda-tanda untuk dijual. Karena itu kayak fungsinya sebagai resisten. Nah, kalau candlestick menyentuh resisten, itu tanda-tanda harus dijual. Nah, sebaliknya untuk lower band, kalau harga saham atau candlestick-nya itu menyentuh lower band, nah itu signal untuk melakukan buy. Simple ya. Jadi Bollinger Band ini termasuk indikator yang simple, mudah digunakan. Ya, ini ada contoh melakukan buy ketika menyentuh lower band. Nah, harga sahamnya langsung naik kan? Oke. Ketika sudah menyentuh atapnya atau resisten, langsung bisa melakukan posisi jual. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, ya nih Bollinger Band tentunya saya ulangi lagi ya, ini posisinya sebagai pengukur volatilitas. Nah, sebaliknya, kalau volatilitas pasar yang rendah, tampak pada jarak kedua band makin menyempit dan biasanya terjadi ketika ada perubahan dari kondisi pasar trading menjadi sideways. Karena kalau pasar sideways itu gimana ya, lebih menantang ya untuk dianalisa. Kalau semisal saya kasih contoh tadi, moving average. Moving average kalau digunakan dalam kondisi sideways itu udah bisa, karena nanti dua garisnya itu bakal bundet ya, bakal tidak menentukan arah yang jelas mau naik atau turun. Seperti itu. Ya, masih sama. Contoh dari penggunaan Bollinger Band. Ini ketika candlestick menyentuh di dasar atau support, lalu candlestick menyentuh di resisten. Oke, sama. Ini masih contoh dari Excel Asiata.
Ya, oke. Sekarang masuk ke MACD, Moving Average, Convergence, Divergence. Nah, jadi indikator ini menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah tren harga aset, dan MACD sendiri digunakan trader untuk memahami kapan harga saham tersebut atau aset bersifat bullish atau bearish. Ya, sekali lagi untuk MACD ini fungsinya berfungsi sebagai trend following, jadi sebagai konfirmasi lah ya terhadap tren sahamnya ini sebenarnya arahnya mau uptrend atau downtrend. Kita bisa melihat melalui MACD. Oke. Ya, jadi untuk MACD itu yang di bagian bawah ya. Kalau yang di atas kan ini kan candlestick biasa. MACD ada di bawah ini. Iya. Jadi prinsipnya sama. Ketika terjadi golden cross, itu maka signal untuk beli kita lihat pada garis biru dan merah. Nah, itu signal MA-nya ya. Jadi itu ketika berpotong ke atas, maka kita harus membeli. Nah, sedangkan kita lihat tuh, apa tuh yang bar merah itu, yang kecil itu. Nah, bar kecil itu juga merupakan signal juga ya. Ketika barnya ini berada di bawah 0, ini saya kurang begitu kelihatan ya. Ketika barnya itu di bawah 0 itu yang ini nih. Jadi arahnya ke bawah, nggak ke atas. Ini kan ke atas. Kalau ini ke bawah. Nah, ketika barnya itu di bawah 0, maka indikasi trennya itu sedang turun. Nah, lalu ketika barnya ini mengarah ke atas, itu indikasi trennya itu akan berbalik arah, naik. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat, ini sudah yang dilingkari ini ya, ini kan barnya mulai naik ke atas ya, dari yang sebelumnya di bawah 0. Nah, harga sahamnya otomatis akan mengikuti. Ini akan mengikuti ya, panjang, hingga akhirnya terjadi perubahan arah. Nah, ini setelah 4 candlestick merah ini terjadi pola tersebut, maka MACD juga mengikuti dead cross. Kalian bisa lihat di garis ini, dead cross. Jadi berkesinambungan. Mereka sama-sama dead cross. Barnya gimana? Barnya dilihat juga dong, mengarah ke bawah dari yang sebelumnya di atas ya. Dari sebelumnya di atas, mereka turun ke bawah. Nah, tandanya saham bakal down, bakal terjadi pembalikan arah dari sebelumnya uptrend menuju downtrend. Ya, ini salah satu contoh dari MACD. Saya jelaskan ya, yang diarsir warna kuning ini, itu ketika MACD sedang kuat atau di atas 0. Nih, kalian bisa lihat ya, ketika MACD itu di atas 0. Nah, ini bar merahnya ini. Candlestick-nya pun juga kuat, naik. Tren naik. Nah, setelah terjadinya dead cross dan barnya itu di bawah 0 turun menghadap ke bawah, candlestick-nya pun mengikuti. Candlestick mengikuti. Hingga tren berketerusan. Lalu di bagian yang diarsir kuning ini mulai naik lagi. Nah, itulah untuk mengidentifikasi dari MACD. Kalau paling gampang sih lihat barnya. Kalian bisa lihat barnya ini di bawah 0 atau di atas 0. Kalau di atas 0 itu besar kemungkinan harga sahamnya sedang naik. Tapi kalau udah mulai di bawah 0, nah itu terjadi pembalikan arah. Ya. Nah, ini lebih jelas ya contohnya nih. Ya, ini barnya ini merah nih yang di bawah.
Dimulai dari kalau mau entry atau masuk, kita mungkin bisa melihat ketika MACD-nya ini, garis merah dan birunya ini menunjukkan golden cross. Nah, kalian bisa masuk. Ketika beli di harga ini, dan barnya naik, itu di hold aja, dipertahankan, sampai ada tanda-tanda barnya turun, bar merahnya. Nah, ini ketika ini sudah mulai tanda-tanda menuju ke nol dan dikonfirmasi oleh dead cross, maka harga saham turun. Harga saham turun. Turun, ya, dan ini sempat mulai ada momentum naik, golden cross, momentum naik, golden cross, naik, oke, diikuti candlestick-nya juga mulai merangkak sedikit. Ya, ini untuk penjelasan MACD. Ya, selanjutnya masih sama ya, contoh dari MAPI. Jadi entry pada golden cross dipertahankan, ya, barnya masih di atas nol, itu di hold aja. Jadi strategi, jadi jangan bingung ya. Ini saya kalau mau udah beli, holdnya sampai kapan ini? Ya kita lihat indikatornya dong. Kita lihat indikatornya menunjukkan indikasi positif atau tidak. Ya ini kan masih positif di atas nol, dan garisnya pun juga belum ada tanda-tanda dead cross. Ketika sudah ada tanda-tanda dead cross, maka itu sudah menjadi signal ya bagi para pemegang saham atau trader untuk menjual sahamnya. Seperti itu. Ya, sekarang relative strength index. Jadi ini indikator yang mirip dengan stokastik ya. Jadi menunjukkan area oversold dan overbought. Kalau orang-orang menggunakan stokastik itu cenderung kepada jangka pendek. Ya, ini RSI berperan sebagai parameter momentum, yaitu pergerakan harga. Poin kedua, sama, RSI juga digunakan untuk mengetahui kondisi pasar ini overbought atau oversold sih. Nah, dalam skala 0 sampai 100, itu nih dianggap oversold ketika kurang dari angka 30. Sementara overbought terjadi saat nilai RSI melebihi angka 70. Kita praktek aja langsung biar lebih paham. Nah, ya, ini. Kita lihat ya, ini ada candlestick, ini ada stokastik, ada RSI. Kita perhatikan yang RSI saja dan candlestick-nya. Ya, ini RSI ketika menyentuh di bawah 30 atau ya di bawah 30, maka itu indikasinya terjadi oversold atau jual besar-besaran. Nah, kalian bisa melihat di candlestick-nya ya. Candlestick-nya ini yang mulai di bawah sehingga lanjut sampai ini yang di lingkaran berikutnya ini, itu mulai terjadi kenaikan dari yang oversold menuju overbook tapi belum menyentuh. Nanti kalau udah overbook biasanya ini di sini nih, di menuju 80. Itu nanti tanda-tandanya saham itu bakal turun. Ya. Nah, ini ada rambu-rambu yang lebih jelas. Jadi intinya kalau RSI itu kita perhatikan satu grafik, ketika di bawah 30, maka terjadi oversold, jual besar-besaran. Nih, kalian bisa lihat dari candle merah yang turun banyak sekali ini. Iya, itu tanda-tanda dari oversold. Turun, 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 turun. Nah, ini udah menyentuh hampir dasar.
itu tandanya udah banyak yang jual, volume jual sangatlah tinggi. Kita bisa tahu melalui indikator RSI ini. Jadi banyak yang buang barang. Nah, ketika sudah menyentuh di titik dasar oversold, maka pastilah mulai ada pembalikan arah. Kita tunggu aja. Pembalikan arahnya ternyata menyusul, ya ini ya, kita bisa lihat melalui candlestick-nya, ya, setelah terjadi penurunan besar-besaran. Nah, ini mulai adanya pembelian, kenaikan volume beli. Ini tercermin dari indikator RSI dan candlestick ini. Saling sinkron kan ya. Nah, itu tadi kalau saya menjelaskan mengenai oversold ya. Jadi kalau saham udah dijual banyak atau volume jual yang sangatlah tinggi dan besar-besaran, nah itu mungkin bisa siap-siap posisi untuk masuk atau beli. Karena itulah peluang untuk mendapatkan saham dengan harga murah. Dan kan kalau kita lihat dari awal ini ya, ini kan harga merangkak naik ya. Harga merangkak naik dari awal ini naik terus, trennya naik, iya, naik terus hingga ini nih muncul RSI-nya di atas indikator 70. Nah, itu sudah bisa diindikasikan bahwa harga saham sudah overbought. Banyak yang beli. Harga saham sudah overbought. Kalau sudah menyentuh di atas 70, maka rawan terjadinya longsor harga atau ambrol ya. Dan ternyata setelah beberapa candle terjadilah. Nah, ini. Jadi ketika mempunyai saham trennya itu naik, nah itu bisa perhatikan lah di indikator RSI-nya. Apakah ini saham sudah overbought? Kalau udah masuk overbought, waspada. Itu jangan beli. Nanti kalau beli, ibaratnya beli di pucuk dong. Nanti kena pas pemegang sahamnya baik yang buang barang, ya kita nyangkut. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau beli saham yang sedang uptrend, kita harus memperhatikan RSI-nya, apakah ini overbought. Seperti itu. Ya, sekarang stokastik ya. Kalau stokastik osilator ini dikategorikan sebagai indikator momentum. Jadi secara teknis perannya ya ini menunjukkan harga penutupan terakhir. Kita langsung aja ya. Ya, masih sama dengan RSI tadi. Jadi ini untuk menunjukkan area oversold dan overbought. Cuma perbedaannya hanya penggunaan di dua garis. Seperti ya yang dicontoh di bawah ini ya. Penggunaannya ada di dua garis. Ketika di bawah 20, maka terjadi oversold, sedangkan ketika di atas 80, maka akan terjadi overbought. Penggunaannya simple, prinsipnya sama RSI tadi. Jadi ketika menggunakan stokastik dan mau melakukan pembelian atau strategi entry, maka kita harus melihat indikator stokastik. Apakah indikatornya ini sudah di bawah 20? Kalau sudah di bawah 20, maka itu merupakan salah satu indikasi besar untuk kita segera masuk atau beli. Ya, setelah ini ya, setelah ini contoh saham apa nih, Sido muncul. Kita beli di daerah tanggal 17 Juli, masuk oversold, itu di hold sampai September. Nah, naik terus kan ya, naik terus. Kapan harus lepas? Sebenarnya ini udah rawan lepas ya. Kalau sudah di atas 80, tapi ternyata kalau kita lihat candlestick-nya masih naik terus. Nah, jadi ya masih naik terus.
Kalau intinya kalau udah di atas 80 tuh harus mulai waspada ya, mulai naik turun naik turun. Seperti yang kita lihat nih, udah naik 80 ya, hari berikutnya turun merah, turun sebentar kan, terus naik lagi, turun bentar. Ya, ini kayak mulai gonjang-ganjing istilahnya ya. Hingga akhirnya menyentuh puncak atau pucuk. Ketika sudah menyentuh pucuk, maka banyak yang melakukan take profit, melakukan jual sahamnya, sehingga langsung turunlah. Sorry. Sehingga langsung turun harga sahamnya karena sudah overbought. Sudah overbought, banyak yang melakukan jual barang, langsung ambles. Ya, ini kita lihat. Iya. Ini kalau jangka pendek, kalau melakukan trading atau jual beli saham dalam jangka pendek emang harus siap lihat yang namanya grafik-grafik gini ya. Harus tahan mental lah ya. Apalagi kalau udah beli, tahu-tahu ternyata dibeli di pucuk. Nah, itu sangat masalkan. Ya, ini contoh lagi ya. Saya ambil dari Mitra Adi Perkasa. Kapan sih harus masuk? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di bawah 20 garisnya ini ya, yang dilingkari, silahkan bisa beli, bisa masuk. Karena itu udah oversold atau sudah terlalu banyak yang jual. Ditunggu aja, di hold sampai indikator dari garisnya itu menyentuh batas atasnya itu atau overbought-nya. Nah, begitu juga seterusnya. Simpel kan untuk prinsipnya. Tapi kalau ketika sudah menghadapi di dunia nyata, ketika langsung praktek, yaitu tentu tidak semudah di teori ya, karena nyatanya banyak adanya jebakan-jebakan, banyak adanya false signal seperti itu. Dan untuk analisis teknikal seperti ini, jangan digunakan di saham-saham gorengan karena tidak mempan. Saham-saham gorengan kalau pakai analisis teknikal itu salah, tidak bisa. Basicnya tidak seperti itu. Ya. Kalau lihat dari contoh kan, dari contoh ini kan bukan saham gorengan semua. Karena kalau saham gorengan, kalau kalian lihat candlestick-nya, grafiknya tuh naik turunnya minta ampun luar biasa. Udah kayak binomo, grafik-grafik binomo itu. Kalau mau pakai analisis teknikal seperti ini, bakalan mental. Ya. Oke, jadi itu merupakan 5 indikator ya yang saya terangkan. 5 indikator itu yang paling sering digunakan trader-trader, yang sering digunakan pemula-pemula ketika belajar. Jadi ketika sudah memperkuat basic dari 5 indikator ini, saya kira untuk analisis teknikal sudah cukup menguasai ya, cukup paham. Sehingga bisa langsung terjun menggunakan aplikasi. Aplikasi ada banyak, banyak preferensi masing-masing, cuma aku bakal menjelaskan di Yahoo Finance. Kalau di HP mungkin ada bisa menggunakan aplikasi dari Sekuritas dan lain sebagainya. Langsung aja ya, aku bakal jelasin pakai Yahoo Finance. Bentar. Ya, kita langsung praktek aja pakai aplikasi. Karena kalau hanya teori doang nanti bakal bingung. Yakin, kita harus praktek langsung. Ini aplikasi yang ramah untuk pemula
User interface-nya juga gampang, nggak sulit-sulit amat. Ini namanya Yahoo Finance ya, nanti bisa dipraktekin. Mungkin harus perkenalin satu persatu nih tulisnya nih. Ini untuk intervalnya, untuk candlestick-nya bisa mau dipilih per 1 jam, per hari, tapi normalnya orang-orang per hari, kita pakai yang per hari aja. Iya. Ini untuk mengganti, apakah kamu pakai candle, apa pakai area, line, bar, kita pakai candlestick aja supaya kita tahu harga penutupan dan pembukaannya itu menjadi lebih jelas. Nah, untuk date range-nya ini kita melacak harga saham selama berapa tahun. Kita lacak selama 5 tahun. Nah, akan muncul. Mungkin kita nggak usah terlalu panjang ya. Kita cari 1 tahun belakangan aja. Oke, 1 tahun belakangan. Iya. Events, ya ini untuk pemberitahuan event dividen, event stock split. Tapi ketika menggunakan analisis teknikal, informasi seperti ini tidak perlu digunakan. Kita langsung ya menggunakan indikator. Yang pertama moving average, ya. Langsung kita mau periode berapa ini? Periode seminggu. Periode tadi 5, MA5. Warna ungu. Iya, dipilih dulu. Udah kelihatan belum nih? Oh iya, ungunya udah mulai kecil ya. Terus lagi digabungkan 5 dan 20. Jadi 1 bulan. Warnanya kuning. Ya, berarti ya. Ya. Ya, ini salah satu contoh penggunaan double moving average. Ya, double moving average ini berfungsi sebagai support maupun resisten. Ya, bisa kalian lihat ini contoh adanya golden cross naik, terjadi dead cross turun. Tapi sekali lagi informasi yang diberikan oleh moving average ini tidak bisa dibilang tepat karena termasuk lagging indikator ya, sekali lagi. Oke, setelah menggunakan moving average, mungkin bisa ditambah indikator yang lain. Kita coba MACD. Ya. Nah, ini di MACD bisa kalian lihat ya untuk momentumnya. Ini bar di bawah 0. Ketika bar di bawah 0, maka momentum harga sahamnya itu sedang turun, sedang downtrend. Nah, ketika di atas 0, maka terjadinya pembalikan arah. Ya ini apa sih hijau merah ini? Hijau merah itu apa sih? Hijau, kalau itu hijau, itu artinya momentumnya semakin naik, semakin meningkat. Nah, ketika hijau itu meningkat terus, lalu disusul merah. Merah itu artinya ada penurunan momentum. Maka harga sahamnya akan cenderung turun. Kita lihat ya, dari hijau, candle-nya naik ke merah. Nah, merah, 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 merah terus. Momentumnya semakin turun hingga di bawah 0. Ya, ini udah di bawah 0 ini.
udah di bawah nol. Udah di bawah nol, harga sahamnya semakin turun. Semakin turun, udah sampai hari ini. Oke, jadi per hari ini, meskipun mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi, tapi belum ada signal untuk beli. Terutama dari indikator moving average yang belum melakukan golden cross. Ini belum golden cross ini. Jadi belum ada signal untuk beli di moving average. Dan untuk tetapi ketika kita lihat di MACD-nya ada golden cross dan barnya mulai naik. Nah, jadi dari dua indikator baru terkonfirmasi satu. Ya ini kita harus menyikapi ya. Jadi jam terbang sangat berperan tinggi di sini. Apakah besok mau beli atau tidak? Ya, ketika MACD sudah melakukan golden cross, tapi moving average belum melakukan golden cross. Jadi baru satu indikator yang aktif atau sudah memberi signal untuk beli. Ya, ini contoh dari penggunaan moving average dan MACD. Mungkin ganti saham lain. Sudah coba. Ya, ini sama. Kalau kita lihat sudah muncul dari MACD-nya sedang terjadi tren penurunan, barnya berwarna merah terus-menerus turun menuju di bawah nol. Kita lihat candlestick-nya gimana. Candlestick-nya ternyata sama, warna merah, harga saham terus-menerus turun. Jadi jangan dibeli. Jangan beli sekarang. Timingnya belum pas. Oke. Kalau timing pas itu seperti ini. Nih, saya kasih contoh. Ya, ketika ketika MACD sudah melakukan golden cross di bawah ini dan indikator dan candlestick sudah melakukan tren naik, nah itu baru bisa melakukan strategi entry untuk melakukan pembelian. Seperti itu. Kita coba indikator yang lain ya. Tadi baru dua. Kita coba stokastik boleh. Stokastik. Ya, ini dihapus saja biar gak bingung. Nah, usut punya usut, kenapa Sido muncul turun? Kalau kita lihat di stokastiknya, ternyata sudah hampir menyentuh overbought terus ya. Batasnya ini kan ada batasnya ini. Nah, jika sudah menyentuh batas atas, maka harga saham akan cenderung turun. Seperti itu. Kita tunggu sampai mungkin di bawah 20 ini. Ketika sudah oversold, baru bisa masuk. Jadi belum pas untuk beli sudah muncul sekarang, meskipun harganya sudah turun. Jadi intinya, kalau harga itu sudah turun terus, itu belum tentu patut untuk dibeli. Kita harus perhatikan indikator yang lainnya. Jangan kalau beli saham yang sudah turun selama 5 hari lebih, beli tanpa memperhatikan indikator, bisa aja itu bakal turun selama 10 hari. Nah, itu bahayanya. Maka fungsinya indikator stokastik dan RSI itu untuk mencegah hal-hal seperti ini. Oke. Ya, stokastik sudah. Sekarang kita lanjut ke RSI. Ya, kalau di RSI stagnan, tidak menunjukkan signal apa-apa, masih di tengah. Ya, jadi RSI tidak memberikan informasi apa-apa, hanya stokastik yang menunjukkan bahwa harga saham ini sudah overbought. Oke. Kita masuk ke Bollinger Band aja ya. Tadi Bollinger Band belum dicoba. Ya. Nah, ini Bollinger Band. Bisa kalian lihat untuk candlestick-nya ini, pergerakan harga sahamnya.
naik turun liar ya, maka kita bisa melihat melalui Bollinger Band. Nah, kelemahannya kalau Bollinger Band ini ketika harga saham sedang downtrend, terus turun terus-menerus, jangan dibeli. Meskipun sudah berada di band bawah ya, lower band. Karena nyatanya akan berlanjut turun, 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 turun. Lebih baik menunggu ada signal candle hijau untuk membalikan arah. Nah, ini ketika sudah mencapai dasar, maka harga saham akan berbalik arah. Nah, ini bisa kita lihat setelah adanya proses turun terus-menerus. Nah, ini ada reversal, perubahan tren, tren ini naik. Nah, tapi setelah beberapa candle, ini nyentuh upper band atau band atas. Nah, sesuai teori tadi, teori Bollinger Band, kalau sudah menyentuh band atas, maka hari berikutnya pasti akan turun. Oke. Ya, ketika sudah menyentuh band atas, sebaiknya sudah melakukan exit plan. Jadi exit plan itu sangat penting ketika ingin melakukan trading dalam jangka pendek. Ya, mungkin kita bisa lihat IHSG ya. Udah ada ya, bentar. Ya, ini contoh saham lain juga. Prinsipnya sama. Ketika candle menyentuh lower band, maka akan berbalik arah menuju upper band. Sedangkan ketika upper band sudah menyentuh, itu merupakan rambu-rambu kita untuk melakukan exit plan ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah melakukan praktek di Yahoo Finance dan kita sudah belajar teori dari 5 indikator. Yang pertama tadi ada RSI, stokastik, dan itu termasuk leading indicator. Dan yang kedua ada moving average, MACD, Bollinger Band. Nah, jadi total 5 ya. Yang leading indicator RSI dan stokastik, dan lagging indicator ada moving average, MACD, dan Bollinger Band. Oke. Saya kira itu sudah cukup jelas. Jadi kita langsung bisa masuk ke sesi pertanyaan. Baik, baik Kak Rama, terima kasih nih Kak atas pemaparan materinya. Ini masih teman-teman banyak banget yang belum tahu juga nih terkait analisis teknikal. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak banget nih teman-teman, udah dijelasin dari mulai leading and lagging indikator itu apa sih perbedaannya, terus moving average, lalu masuk ke Bollinger Band, MACD, RSI, dan sampai ke stokastik juga, dan pada akhirnya udah dipraktekin langsung nih tadi oleh Kak Rama lewat Yahoo Finance. Tapi mungkin sebelum masuk ke Q&A nih Kak, aku mau reminder lagi buat teman-teman yang belum mengisi absensi, mungkin bisa mengisi link absensi terlebih dahulu nih yang
bakal di-share oleh operator. Nah, udah di-share, bisa diisi terlebih dahulu. Oke. Nah, kita langsung aja ke sesi tanya jawab nih Kak, ke Q&A-nya. Untuk teknisnya sendiri, teman-teman bisa langsung raise hand aja, nanti saya persilahkan untuk on mic dan langsung bertanya ke Kak Rama, atau lewat link Slido yang akan di-share oleh operator di meeting chat. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat link Slido, kalau misalnya tidak ingin langsung on mic nih, mantau ada lagi di luar atau bagaimana. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand dan nanti saya persilahkan untuk ngomong langsung nih ke Kak Ramanya. Oke, ini ada nih Kak, udah ada pertanyaan. Ya, Ya, saya bacakan ya Kak. Apakah candlestick dari Mas Daeng, apakah candlestick dan volume termasuk indikator, dan kalau memang iya, masuk ke mana? Masuk ke indikator yang mana tuh? oke. Candlestick bukan indikator ya. Candlestick itu ibaratnya kan itu merupakan tools untuk membaca pergerakan harga saham selama periode tertentu. Kalau candlestick-nya harian, maka kita bisa melihat harga saham opening dan closing seperti itu. Sedangkan kalau volume, volume bisa disebut indikator, karena ketika kita melakukan analisis di aplikasi trading, aplikasi charting maksudnya, itu maka akan muncul volume. Cuma ketika dimasukkan ke dalam kategori leading dan lagging, itu belum ada panduan yang menyebutkan bahwa volume itu masuk ke dalam dua apa? Dua macam indikator leading dan lagging seperti itu. Cuma kalau kita lihat basis pengambilan datanya, maka volume itu pengambilan datanya berdasarkan ketika gimana ya, satu hari itu sudah selesai, riwayat harga sahamnya itu sudah mulai terbentuk opening dan closingnya seperti itu. Baik, baik, makasih Kak Rama. Mungkin semoga menjawab Mas Daeng ya tadi yang bertanya. Nanti kalau salah ada lagi yang mau bertanya bisa lewat Slido nih teman-teman. Makasih Mas Rama. Mungkin next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak, izin bertanya. Tadi Bollinger Band kan kalau udah lower band tunggu confirm satu candle hijau untuk pembalikan arah. Nah, kalau misalnya udah nyentuh upper band, apa perlu konfirmasi juga? Terima kasih Kak Rama. Oke, jadi kalau mengenai Bollinger Band, ketika sudah menyentuh upper band, itu itu merupakan warning ya, atau signal bagi kita bahwa harga saham tersebut akan mulai terjadi pembalikan arah. Sebenarnya keputusan mengenai jual dan beli ketika candlestick menyentuh upper band itu di tangan trader masing-masing, apakah mereka berani mengambil resiko. Gitu kan, keberanian mengambil resiko. Ya, cuma ketika kita mempelajari teori Bollinger Band, intinya kalau candlestick menyentuh upper band, maka itu sudah harus dijual ketika pada hari berikutnya. Jadi untuk patokannya seperti itu. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rama atas jawabannya, semoga menjawab nih. Next lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Mohon izin bertanya Kak,
untuk angka 1433 di stokastik RSI tadi itu sudah fix atau bagaimana ya, Kak? Ya, itu terlalu matematis ya, mempelajari angka stokastik 1433. Itu biasanya dari aplikasi trading udah bawaan. Dan jujur, aku juga belum pelajari apa itu 1433. Apakah itu bisa rentang di hari itu riwayat pengambilan datanya atau yang lain. Karena ketika menggunakan indikator, aku langsung mengikutin aja patokannya itu melalui angka misalnya di stokastik ya, melalui oversold-nya di bawah 20, overbought-nya di bawah di atas 80, seperti itu. Oke, oke, berarti emang udah dari itunya ya, Kak, dari aplikasinya itu sendiri. Kayak tinggal mengikuti gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Oke, next nih, Kak. Kak, izin bertanya, dibutuhkan berapa indikator untuk meyakinkan sinyal buy atau sell sebelum kita membuka posisi transaksi? Terima kasih, Kak Rama. Oke. Jadi intinya kalau menggunakan indikator yang terlalu banyak, itu justru akan membingungkan ya. Jangan dipakai lima-limanya. Lebih bagus kalau dikombinasikan seperti lagging indikator satu, terus leading indikator satu, seperti yang saya contoh tadi kan moving average. Kita pakai moving average untuk mengetahui tren pergerakan ke depan bagaimana dan didampingi oleh MACD sebagai penentu tren dalam jangka panjangnya. Jadi intinya mungkin rata-rata orang menggunakan 2 sampai 3 indikator itu sudah sangatlah cukup. Oke, berarti cuma 2 atau 3 aja cukup ya, Kak, ya? Ya, Untuk ya pengambilan keputusan. ya seperti Oke. kalau seperti yang saya bilang tadi ya, indikator yang punya fungsi yang kurang lebih sama Hmm. kayak RSI dan stokastik itu lebih baik jangan dibarengkan karena akan Hmm. menimbulkan informasi yang rancu seperti itu. Baik, oke. Mungkin menjawab ya buat teman-teman yang bertanya. Next lagi nih, Kak, ada pertanyaan, banyak sih ini. Kak Rama izin bertanya, ketika MACD sudah golden cross, namun indikator stokastik menunjukkan sinyal jual atau dead cross pada area overbought, maka apa yang harus dilakukan ya, Kak? Buy atau sell? Indikator MACD sudah cross Golden ya. cross, ya. Terus tadi yang satunya stokastik. Stokastik, iya stokastik. Oke, jadi pada dasarnya kalau stokastik itu orang-orang trader menggunakan stokastik karena pergerakan untuk jangka pendeknya lebih Hmm. lebih akurat. Nah, sedangkan MACD lebih cenderung digunakan pada jangka menengah atau mid range. Jadi kalau MACD menyentuh apa? Ada golden cross, Golden cross. sedangkan stokastiknya menunjukkan dead cross, itu bisa saya kembalikan dulu orientasinya, menengah atau pendek. Ya, kalau mau pendek, stokastik berpatungan pada stokastik, itu jual. Sedangkan kalau jangka orientasinya mid range, nah itu bisa di hold karena sudah menunjukkan golden cross. Oke, oke. Berarti tergantung orientasi kitanya ya. Kalau misalnya ya mid, kita ngikutin MACD. Kalau misalnya emang dalam jangka pendek, kita lebih ke stokastik gitu ya, Kak? Iya benar. Oke, oke, oke. Next, Kak, apakah technical bisa di-combine sama fundamentals? Gimana tuh, Kak? Bisa nggak? Oh bisa sekali, karena di combine itu bukan dicampur ya, lebih sebagai dua pertimbangan. Karena ketika kita melihat kondisi perusahaannya, eh, sehat atau enggak sih perusahaan itu, kita kan nggak bisa melihat melalui grafik saham. Grafik saham itu murni proses jual beli dari investor retail atau trader.
Jadi kita nggak bisa melihat kondisi real perusahaan gimana. Nah, kita bisa gabungkan dong dengan analisis teknikal. Analisis teknikal itu lebih cenderung kepada timingnya ya, kita ke timingnya. Oh, oh ini perusahaan bagus nih, under value. Tapi kapan sih waktu yang tepat untuk beli supaya untuk memaksimalkan profit? Nah, kita bisa melalui pencarian tren. Trennya sedang naik atau turun. Nah, kalau beli sedang trennya naik, ya kan takutnya nanti beli di pucuk. Meskipun perusahaannya itu bagus, profitable, tapi kalau udah beli di pucuk, kan sama aja nanti dapat bantingan harga. Maka itu yang berbahaya. Sangat sayang sekali potensi keuntungan itu tidak bisa dimaksimalkan dengan timing yang tepat. Ya, jadi analisis teknikal tentu akan sangatlah membantu jika digabungkan dengan fundamental. Fundamental. Ya meskipun ada banyak orang yang murni aliran fundamentalis dan teknikalis. Ada yang mungkin tidak percaya teknikal, ada yang mungkin tidak percaya fundamental, tapi itu kembali ke masing-masing investor. Seperti itu, Iya. bagaimana menyikapinya. Oke, nah semoga menjawab ya teman-teman. Jadi bisa banget di-combine antara teknikal dan juga fundamental. Tergantung dari pribadi kita lebih prefer kemananya aja. Oke, next nih Kak. Eee, Kak Rama izin bertanya, time frame dan indikator apa yang paling sesuai untuk memastikan kita masuk di harga bottom untuk nabung saham dengan DCA dan targetnya jangka panjang? Itu tadi pertanyaannya apa tuh? Time frame-nya apa? Time frame dan indikator yang paling sesuai. Itu untuk jangka panjang ya? Iya, Ya sebenarnya kalau berpatokan kepada jangka panjang kalau menggunakan indikator teknikal bisa melihat melalui trennya dulu. Kita harus membuat garis channeling atau garis terowongan, garis trennya itu. Itu nggak pakai indikator, kita hanya membuat garis. Apakah saham ini sedang dalam tren panjang atau mmm, tren naik atau tren turun. Nah, satu kasus sekarang Unilever. Nah, kita lihat Unilever itu sekarang sedang mengalami tren turun yang panjang. Nah, jadi kalau mau beli itu tentu harus waspada dulu, harus was-was. Meskipun itu sudah turun banyak dan mungkin bisa dibilang lebih murah ya, dari 800.000 sekarang mungkin 400 ribuan. Itu tentu kita harus melihat tren panjangnya. Kita harus menarik garis. Sebenarnya masih bisa turun lagi nggak sih? Jadi kita bisa melakukan garis channeling, itu yang pertama. Terus kalau udah melakukan garis channeling, maka itu range harganya akan terbentuk di area itu aja selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan ketika kita menggunakan indikator, salah satunya indikator MACD tadi, itu mungkin hanya bisa memprediksi saham eh, dalam mid range, dalam arti mingguan. Karena analisis menggunakan indikator-indikator kebanyakan hanya menunjukkan prediksi selama beberapa minggu ke depan. Mungkin kita bisa menggunakan moving average. Kalau moving average dibikin seperti MA 120 dan MA 60, maka itu akan menghasilkan prediksi harga saham ini bakal di range berapa selama beberapa bulan ke depan. Nah, itu bisa kalau pakai moving average yang jangka yang panjang. Contoh MA 120 dan MA 60 bisa itu. oke oke makasih ya Kak, berarti itu untuk jangka panjangnya ya Kak. Oke next nih, ini mungkin terakhir sih Kak pertanyaannya. Kak, mau bertanya nih, kira-kira aplikasi sekuritas apa ya, Kak, yang memudahkan kita dan dalam membaca teknikal maupun mengikuti pergerakan bandar? Oke, kalau sisi yang teknikal itu tentu banyak Bu ya, banyak sekuritas yang top yang menyediakan. Nanti aku nyebut promo ini.
Kalau kalau bandar, kalau mau apa nih ya, bandar detektor istilahnya, ada kok satu sekuritas yang menyediakan itu yang apa namanya dari Sinarmas lah. Nanti bisa dicari produknya Sinarmas. Itu ada bandar detektor. Nah itu eh nanti pertanyaan apa nih? Oh ini ada ya. Berarti itu nanti kita bisa melihat apakah terjadi proses akumulasi dan distribusi. Itu kalau kita berbicara bandarmologi. Terus kalau trading, saya rasa semua sekuritas pasti menyediakan aplikasi charting ya. Nggak harus terpaku di sekuritas. Bahkan karena aplikasi sekuritas tuh kurang gimana ya? Kurang kurang serak sih kalau saya sih. Lebih cenderung yang di luar sekuritas karena udah spesialisasinya. Gitu. Oke, Ya, terima tadi kasih ada Kak. pertanyaan anu ya. Broker summary pada running trade termasuk analisis teknikal ini. Ini Kak, iya ada pertanyaan baru nih. Izin bertanya Kak, apakah trading by broker summary pada saat running trade juga termasuk analisis teknikal? Jika iya, seberapa efektifkah metode tersebut? Gitu. Waduh, bukan dong. Ini salah. Maksudnya gini nih, kalau kita melihat broker summary itu bukan analisis teknikal lagi. Itu udah ketingkatan yang lebih tinggi ya. Dalam arti kalau kita menggunakan broker summary itu namanya analisis bandarmologi yang tentunya tidak disarankan pemula-pemula langsung terjun menggunakan analisis tersebut. Seperti itu. Jadi tidak bisa disebut itu analisis teknikal. Teknikal. Oke, oke. Semoga menjawab nih siapa yang bertanya ini. Fernando Renata. Mungkin kalau salah ada yang bertanya kan bisa langsung ditanyakan lagi. Nah ini ada yang raise hand nih Kak. Iya, satu lagi kan gini ya. Tadi belum selesai mau jawab. Lagian broker summary kan udah dihapus BEI. Sehingga kalau mau menggunakan analisis seperti itu sulit ya. Kan kode brokernya di running trade sudah mulai dihapus BI dengan kebijakan barunya itu. Kalau tidak salah ya awal-awal tahun 2021 ini sudah mulai dihapus. Sehingga para analisis bandarmologi tentu gimana istilahnya lebih sulit lah dan lebih ada tantangannya. Baik, terima kasih Kak, Kak Rama. Semoga menjawab nih buat Mas Fernandonya. Ini ada satu lagi nih, ada yang raise hand. Mas Fandi mungkin bisa on mic. Oke, Halo, apakah suara saya terdengar? sudah terdengar Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya nih sama Mas Rama. Mungkin agak menyimpang ya, tapi masih mendekati sama teknikal sih. Yang aku bingungin tuh selama ini tuh ini Mas, indikator breakout itu harus full candle atau kaki panjang di atas itu udah dikatakan breakout. Terus aku kan pakai salah satu sekuritas ya. Nah, di analisa teknikalnya itu ada stochastic slow sama stochastic fast. Nah, itu perbedaannya apa ya, Mas? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tadi mengenai breakout itu ya, yang breakout itu gini, ketika candlestick itu udah menyentuh garis, misal satu aja, itu belum bisa dibilang breakout sepenuhnya ya, belum full confirm breakout, karena false breakout itu pasti rawan terjadi. Apalagi hanya satu candle doang, itu belum bisa terkonfirmasi full. Mungkin kalau bisa main play safe, itu bisa ditunggu 2 candle. Kalau udah 2 candle dan seterusnya udah keluar dari trennya itu, maka itu baru bisa dibilang confirm breakout. Kalau cuma satu candle full dan apalagi cuma kakinya doang,
itu udah bisa dong disebut breakout. Karena masih rawan terjadi fast breakout. Jadi itu posisi masih 50-50 ya. Kuatan mana nih yang jual dan beli? Bakal terjadi tren baru atau kembali lagi ke seperti tren sebelumnya. Jadi belum bisa. Terus tadi apa tuh? Maaf kurang jelas tadi. Stochastic apa tadi? Stochastic Stochastic. slow sama fast, Mas. Oh, oke. Ya. Stochastic slow sama fast ya. Jadi kalau gini. Kalau stochastic slow itu indikator momentum yang menunjukkan, kan tadi kan indikator stokastik itu antara 0 sampai 100 ya. Sedangkan kalau ketika kita menggunakan stochastic slow, itu biasanya rentang batas oversold dan overbought-nya itu kan akan berbeda. Coba nanti bisa dilihat kalau slow mungkin 20 dan 80, sedangkan fast bisa antara 30 sampai 70. Seperti itu untuk perbedaannya. Sehingga kalau yang fast itu lebih responsif ya dibanding yang slow, karena yang fast itu 30-70, sedangkan yang slow itu 20-80. Nah, itu perbedaan antara stochastic slow dan fast. Kalau yang saya beri contoh tadi itu kan 20-80 ya. Itu yang slow ya, itu yang standar. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Rama. Berarti kalau misalnya yang fast itu lebih responsif gitu ya Mas, karena juga jaraknya dari 30 sampai 70. Jadi pengambilan keputusannya bisa lebih cepat Ya, juga. tetapi tingkat akurasinya juga lebih kecil ya dibanding yang slow. Karena kalau slow itu udah pasti lebih kuat tentunya. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Rama atas jawabannya. Next, ini ada Mas Ahmad Arwi. Bisa on mic, Mas? Iya Kak, udah masuk belum suaranya Kak? Sudah, aman. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Ini saya mau tanya, sebenarnya ini pertanyaan saya agak receh. Berhubung saya benar-benar pemula, jadi saya agak bingung. Sebenarnya kalau trading itu kan dalam jangka pendek ya Kak. Maksudnya kalau kita ngelihat udah dinyatakan kayak tadi yang dead cross itu kan kita jual, dan kalau golden cross kita beli. Nah, saya kan pakai sekuritas yang ya sebut aja lah merek itu IPOT Kak. Karena kan saya masih pemula gitu. Nah, untuk ngelihat grafik sama indikatornya kan bisa lewat TradingView atau Yahoo Finance tadi. Nah, maksud saya, apakah kalau misalnya saya mau jual, mau beli itu saya harus on di dua device, maksudnya di laptop untuk ngelihat TradingView-nya, untuk ngepasin indikator, dan di HP untuk jual beli sahamnya di IPOT apa gimana gitu Kak? Jadi inti pertanyaannya apakah harus menggunakan dua device gitu ya? Iya, apa saya harus melihat TradingView untuk melihat indikator jual atau beli, apa harus satu device aja gitu Kak? Oke, kalau gini, kan di iPod tentunya juga kan ya, pasti mempunyai aplikasi charting sendiri. Sebenarnya itu masalah yang simpel sih, karena gini, ketika kita melihat indikator, kan dari satu device saja kan udah cukup ya sebagai pertimbangan kita. Kita bisa melakukan analisis misal di device HP ya, kan bisa dibuka tuh aplikasi charting. Nah, kita bisa menentukan udah mantap belum sih analisis kita. Nah, kalau udah mantap kan nanti tinggal membuka aplikasi jual belinya. Kan sekarang semua aplikasi sudah support di HP ya, aplikasi pembeliannya atau chartingnya. Sebenarnya kalau menggunakan dua device itu supaya lebih aja sih ya, kalau trader bilang lebih praktis istilahnya.
lebih praktis. Kita bisa melihat chattingnya di laptop, karena memang kalau di laptop atau di PC itu lebih nyaman lah ya daripada di HP. Jujur aku kalau di HP juga jarang banget kalau mau chatting di HP, nggak enak emang. Jadi harus di laptop. Tapi kalau jual beli memang enak, lebih praktis di HP seperti itu. Mungkin menjawab Mas Ahmad Narwi. Oh, berarti kita tetap ngelihat indikatornya itu sesuai website yang tadi ya Kak, kayak yang finance tadi contohnya, dan jualnya di sekuritas tadi ya Kak. Nggak, mestinya nggak kayak satu platform kayak Binomo kan kita ngelihat chart bisa sambil ketika chart itu naik jual, ketika chart itu turun bisa beli atau jual kayak gitu kan maksud saya. Jadi maksudnya gimana? Antara aplikasi berbeda apa gimana? Iya, enggak, maksud saya soalnya tuh saya pikirannya kalau misalnya trading itu ketika harga udah berpotongan gitu kita harus buru-buru gitu, kayak Binomo kan Oh, kayak sedang buru-buru banget gitu kan maksudnya. iya. Enggak. Kan gini, kalau saham tuh gini ya, lebih santai tentunya ya. Jangan disamakan dengan binomo. Aku paham sih. Jadi perbandingannya dengan binomo, ya tentu berbeda. Karena kalau saham itu kita time frame-nya kan harian ya. Kita bukan scalper ya. Kita tidak berbicara scalper. Kalau scalper kan kita trading tiap menit. Nah, kita bicara tradingnya normalnya aja lah. Kalau trading di saham itu rata-rata orang tuh harian, bahkan mingguan. Jadi tidak perlu buru-buru. Jadi mungkin analisis pagi ini jam 10, terus dilihat jam 3. Itu kalau mau beli, analisisnya kurang lebih tidak berbeda jauh grafiknya, candle-nya itu. Kalau menggunakan yang harian ya, seperti itu. Karena kalau analisis saham itu malah butuh candle yang banyak. Maksudnya kan kita nggak bisa hanya satu candle. Kita butuh minimal 3 atau 5 candle untuk melakukan keputusan, dan rata-rata bisa 3 sampai 5 hari. Kalau kita menggunakan time frame harian. Ya, kalau binomo kan waduh, cepat sekali itu. Iya. Oke Kak, siap, paham Kak. Makasih Kak atas kesempatannya dan jawabannya Kak. Iya. Terima kasih Mas Ahmad. Nih next nih Kak, ada yang raise hand lagi. Ada Mas Christian. Kepada Mas Christian bisa on mic nih. Oke, terima kasih Mbak Gading. Halo Mas Rama, selamat pagi Mas. Oh, pagi. Ya Mas, mau tanya Mas, ini kan bisa kita tahu bahwa ini maaf aku mungkin agak ngulang atau gimana, soal tadi koneksiku sempat putus. Mas, kan kalau kita tahu bahwa lagging sama leading kan kadang tabrakan Mas. Misalkan kalau saya kan biasa pakai RSI, pakai stokastik, nanti misalnya ketika di mix ke yang lain, misalnya di Ichimoku atau misalnya yang lain, itu kan kadang memberikan sinyal yang bertentangan Mas. Jadi saya bingung. Nah, kalau dari Mas Rama sendiri untuk menangani kebingungan antara dua indikator ini gimana Mas? Mas. Nah, tadi nyebutnya Ichimoku. Kalau udah pakai Ichimoku, itu udah itu aja ya. Karena itu udah sangat kompleks dan komplit. Apalagi kalau udah pakai Ichimoku, terus pakai moving average, pakai MACD yang saya sebut tadi, itu saya kira tidak perlu. Karena Ichimoku tuh gimana ya? Itu kan udah komplit ya. Nggak bisa, bukan kayak indikator basic-basic ya. Kalau yang tadi saya ajarkan, yang saya terangkan melalui presentasi, itu kan indikator basic yang masih moving average, terus MACD, stokastik. Jadi saya kira kurang tepat jika menggunakan Ichimoku dicampur menggunakan indikator moving average dan MACD stokastik yang basic-basic itu. Sehingga hasilnya akan bertabrakan, karena memang sih kalau menggunakan indikator yang banyak itu malah endingnya mumet bakalan, dan sangat tidak disarankan. Oke Mas Ino, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Rama. Mungkin itu pertanyaan terakhir sih. Karena juga keterbatasan waktu ini sesi tanya jawabnya harus di-cut, segera ditutup karena pasti banyak pertanyaan lagi nanti, terlalu banyak ya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Kak Rama nih, mungkin bisa lewat apa nih Kak? Instagram atau apa gitu kalau misalnya ada yang ingin bertanya terkait
analisis teknikal. Ya, tanya by WA boleh. Nah, boleh banget tuh teman-teman kalau misalnya masih ada yang Atau ngeganjel, ke Instagram bingung. mampir juga Nah, boleh. DM Instagram. Apa tuh, Kak? Username-nya apaan tuh, Kak? @ramaino79. Oke, @ramaino79. Dicatat ya teman-teman, supaya kalau misalnya teman-teman ada yang bingung terkait analisis teknikal, bisa langsung tanya aja ke Kak Rama nih. Oke, mohon maaf sekali teman-teman harus ditutup sesi Q&A-nya. Terima kasih Kak Rama atas pemberian materinya juga dan jawaban-jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada sesi tanya jawab ini. Oke, teman-teman, mungkin kita tutup sesi Q&A-nya. Dan tapi ya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk mengisi form questionnaire penilaian acara yang akan di-share oleh operator di kolom meeting chat. Nah, sudah ada tuh. Bisa tolong diisi terlebih dahulu karena form questionnaire ini akan dijadikan sebagai bahan penilaian dan juga evaluasi sehingga acara BBI selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk mengisi form questionnaire ini. Mungkin bisa disambil langsung ke next ya, next acara aja. Karena sebetulnya kita ini udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri, bakal ada sesi penyerahan sertifikat nih sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pembicara kita kali ini ada Kak Rama dan juga dokumentasi oleh panitia. Baik, langsung aja masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Untuk sesi ini akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FEB Undip tahun 2021 yaitu Saudara Fahmi Utomo. Kepada Saudara Fahmi Utomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat siang, Mas Ino. Ya, kami. Oke, aku mewakili panitia dari Belajar Bareng Investasi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ino atas sharingnya hari ini. Tadi cukup banyak banget pembelajaran yang kita dapat hari ini. Semoga juga berguna buat teman-teman semua yang masih baru belajar terkait dunia investasi. Dan semoga juga Mas Ino sehat dan sukses selalu ke depannya. Makasih Mas Ino. Amin, amin. Terima kasih doanya. Baik, terima kasih banyak Kak Fahmi yang sudah memimpin sesi penyerahan sertifikat kepada Kak Rama. Sesi selanjutnya ada sesi dokumentasi nih yang akan dibimbing oleh pihak operator. Mungkin pihak operator bisa siap-siap memberikan aba-aba nih teman-teman. Aku himbau untuk on cam dulu nih kan kita bakal foto terlebih dahulu. Ada dokumentasi dari panitia. Oke, makasih Gading. Boleh Ya, teman-teman on cam yuk. ya teman-teman on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Oke, Ya, mantep nih. oke, sebentar ya. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Gading, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah mau on cam juga. Nah, dengan selesainya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah kegiatan BBI kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Semoga Kak Rama sukses nih, sehat-sehat terus, dan semoga kita semua dapat dipertemukan lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Kak. Ya, Oke. sama-sama. Iya, Kak. Terima